Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 1006-1010. Tetua berjubah merah dan hitam dan pria berbaju besi emas langsung menyerbu keluar dari paviliun kabut laut. Pada saat yang sama, belasan sosok lain melompat keluar dari tempat lain di paviliun kabut laut. Zhao Feng, sosok monster tua sedikit gemetar dan dia segera berdiri. Tetua Agung, tatapan mata Zhan Jie terlihat penuh dengan kekaguman. Anggota lain dari paviliun kabut laut semuanya langsung melihat ke udara dengan gembira. Bagi mereka, selama Tetua Agung mereka, Zhao Feng telah kembali, mimpi buruk ini akan berakhir. Tuan, selamatkan monster tua Su dan Kaisar tertinggi kegelapan malam terlebih dulu. Bi Qingyue berkomunikasi dengan Zhao Feng melalui segel hati kegelapan. Mereka berdua telah diracun dan harus dirawat secepat mungkin. Zhao Feng melirik anggota paviliun kabut laut yang terperangkap di dalam lapisan perangkap dengan ekspresi jelek. Dia sudah tahu sebagian situasi yang terjadi di sini. Dua kelompok yang telah mencegat paviliun kabut laut adalah dua aliran dengan kekuatan 3 bintang yaitu Menara 8 Bintang dan aliran api hantu. Aliran api hantu adalah aliran di dekat sini yang mempelajari ilmu hantu Dao. Kedua aliran ini telah mengambil alih paviliun kabut laut dan membuat serangan setelah Zhao Feng dan para petinggi paviliun kabut laut pergi, menangkap monster tua Su, Bi Qingyue, dan yang lainnya yang sedang lengah ketika mereka kembali. Namun, jelas terlihat bahwa kedua aliran ini ingin mengambil alih pasukan Zhao Feng untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak melakukan pembantaian. Kau adalah Zhao Feng, suara pria berbaju besi emas itu menggelegar di seluruh langit dan bumi. Berhentilah bicara begitu banyak, langsung saja habisi dia, kata tetua berjubah merah dan hitam dengan nada dingin dan tidak sabar. Satu-satunya target mereka adalah Zhao Feng. Selama mereka bisa menghabisi Zhao Feng, paviliun kabut laut, aliran suci 10.000, seluruh kelompok pembunuhan dan semua harta Zhao Feng akan menjadi milik mereka. Tidak bisakah kau melihat anggota keluarga Ji di sebelah Zhao Feng? Pria berbaju besi emas mengirim pesan pribadi. Dari informasi yang mereka terima, Zhao Feng seharusnya hanya sedikit berhubungan dengan keluarga Duanmu. Namun keluarga Duanmu menduduki peringkat terakhir di antara 8 keluarga besar dan letaknya sangat jauh dari lautan. Bahkan jika mereka mengambil alih kekuatan Zhao Feng, keluarga Duanmu tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Namun, itu berbeda dengan keluarga Ji. Keluarga Ji tidak terlalu jauh dari wilayah lautan dan peringkat mereka berada di atas rata-rata di antara 8 keluarga besar. Memangnya kau bodoh? Tidak usah pedulikan orang-orang dari keluarga Ji. Habisi saja Zhao Feng, kata tetua berjubah merah dan hitam dengan jijik. Jika Zhao Feng datang sendirian, maka mungkin ada sesuatu yang salah. Namun, jika Zhao Feng datang dengan orang-orang dari keluarga Ji dan berpikir bahwa dia bisa menakuti mereka, maka dia benar-benar salah. Bicaralah, katakan padaku siapa dalangnya. Melihat tidak ada di antara kalian yang membunuh anggota paviliun kabut laut, aku bisa membuat kalian berdua mati dengan tubuh yang utuh, kata Zhao Feng tiba-tiba. Menara 8 bintang dan aliran api hantu adalah aliran dengan kekuatan 3 bintang di dekat lautan. Mereka tidak memiliki permusuhan atau masalah dengan paviliun kabut laut. Bahkan jika Zhao Feng telah menjara sumber daya dan harta karun dari salah satu anggota mereka di dimensi ilusi ilahi, itu tidak akan membuat mereka mengincar seluruh paviliun kabut laut. Jelas ada sesuatu yang salah dengan kedua aliran ini, satu aliran jahat dan yang satu aliran kebajikan, bisa bekerja sama dan menyerang pada saat yang sama. Hahaha, kau akan mati, namun kau masih berbicara omong kosong, kata tetua berjubah merah dan hitam dengan ekspresi jijik. Seorang kaisar alam dewa kekosongan berani berbicara dengan dua penguasa suci seperti itu. Meskipun keduanya hanya berada pada tahap awal dari alam cahaya mistik, mereka berdua jauh lebih kuat daripada monster tua Su yang baru saja menjadi penguasa suci baru-baru ini. Lagi pula, mereka berdua juga memiliki dua calon penguasa suci dari aliran mereka masing-masing. Sosok berjubah merah dan hitam dan pria berjubah besi emas itu langsung menyerbu ketika para pesilat di level kaisar alam dewa kekosongan dan calon penguasa suci mengikutinya dari belakang. Jangan melukai orang-orang dari keluarga Ji. Bunuh saja Zhao Feng, suara tetua berjubah merah dan hitam terdengar di dalam jiwa semua orang. Orang-orang dari keluarga Ji langsung mulai panik. Jika penguasa suci setan hitam tidak secara pribadi memberitahu mereka tentang tugas ini, mereka pasti sudah sejak lama akan melarikan diri. Berita Zhao Feng yang langsung mengalahkan Ji Chengming di luar Menara Bintang Ungu juga telah sedikit menyebar sehingga beberapa anggota keluarga Ji mengenali kekuatan Zhao Feng.
Jangan panik, dengarkan perintah Zhao Feng. Menara 8 bintang dan aliran api hantu tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga Ji. Suara Jilan terdengar di hati para anggota keluarga Ji. Jilan percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri dan bantuan keluarga Ji, Zhao Feng seharusnya bisa menghadapi situasi ini. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat melihat dua aliran tersebut menyerangnya. Gelombang kuat dari kekuatan keinginan mata dewa pun keluar dari mata kirinya. Ilusi terlarang dunia yang hilang. Kekuatan jiwa yang tak terbatas memasuki mata kiri Zhao Feng melalui tubuh jiwa petirnya. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi istana labirin berwarna ungu dan emas tanpa batas yang sangat memikat. Weng, semua ahli di depan Zhao Feng pun secara naluriah melihat mata Zhao Feng dan mereka tiba-tiba tidak dapat mengendalikan kesadaran mereka dan mulai berjuang. Namun, semuanya sia-sia dan tatapan mata mereka segera kehilangan semua cahayanya. Hanya dalam sekejap mata, pria berbaju besi emas, tetua berjubah merah dan hitam, dan puluhan anggota di belakang mereka menjadi linglung seolah-olah mereka telah kehilangan jiwanya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pria berbaju besi emas dan tetua berjubah hitam dan merah mengedarkan kekuatan penuh dari kekuatan keinginan jiwa mereka untuk memblokir teknik kekuatan garis keturunan mata dewa yang menakutkan. Ini, apa yang terjadi? Tetua berjubah hitam dan merah itu merasa ada yang tidak beres dan hatinya mulai membeku. Seluruh tubuhnya mulai bergetar ketika melihat pemuda bermata emas di depannya. Bagaimana mungkin? Kekuatan keinginan jiwa yang sangat kuat. Keringat dingin mengalir di punggung pria berbaju besi emas. Dia tidak pernah menyangka pertempuran akan langsung berakhir bahkan sebelum dimulai. Zhao Feng hanya menggunakan satu tatapan saja untuk mengalahkan semua orang selain dia dan tetua berjubah hitam dan merah. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya seorang kaisar alam dewa kekosongan? Bagaimana mungkin teknik kekuatan garis keturunan mata dewa seorang kaisar bisa efektif melawan para penguasa suci? Murid-murid keluarga Ji di belakang Zhao Feng tertegun. Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Ini, Jilan terdiam. Meskipun dia sudah menduga kekuatan penuh Zhao Feng akan sangat tinggi, seharusnya tidak seperti ini. Puluhan kaisar dan calon penguasa suci sama sekali tidak bisa melawan teknik kekuatan garis keturunan mata dewa Zhao Feng. Zhao Feng menatap medan perang. Kekuatan pemecahan tidak berguna melawan penguasa suci. Tentu saja, teknik Zhao Feng digunakan karena kemampuannya untuk menjebak musuh dan mengurangi beberapa kekuatan pertempuran mereka. Kemampuan serangannya tidak terlalu kuat. Cepat serang, iwa bocah berandalan itu terlalu kuat. Ekspresi pria berbaju besi emas tetap sama saat mengirim pesan pada tetua berjubah hitam dan merah. Tetua berjubah merah dan hitam menghususkan diri dalam jiwa, sehingga ia bisa melawan teknik kekuatan garis keturunan mata dewa berbasis jiwa milik Zhao Feng. Karena jiwa si berandalan itu begitu kuat, kau hanya perlu memblokir serangan jiwanya dan kemudian aku dapat secara kritis melukainya dengan serangan fisik, lanjut pria berjubah besi emas. Baiklah, tetua berjubah hitam dan merah menggertakkan giginya dan berubah menjadi seberkas api hitam dan merah yang melesat ke arah Zhao Feng. Mereka adalah dua penguasa suci. Mau ditaruh di mana wajah mereka jika seluruh pasukan mereka dikalahkan oleh Zhao Feng sendirian? Pada saat yang sama, suara marah tetua berjubah hitam dan merah terdengar dalam jiwa pria berbaju besi emas. Apakah penguasa suci bayangan kegelapan telah mempermainkan kita? Ekspresi pria berbaju besi emas menjadi jelek, tapi saat ini tidak mungkin mereka bisa mundur. Kalian cari mati, tatapan Zhao Feng dingin saat berkata dengan nada ringan. Gelombang api dengan cahaya ungu dan emas dan simbol-simbol petir dewa kesengsaraan pun muncul dari mata kirinya. Boom! Api petir ungu dan emas transparan dengan aura kehancuran mendarat di bola api hantu hitam dan merah. Ark, tetua berjubah merah dan hitam langsung mulai menjerit. Petir dan api membakar jiwa dan tubuhnya. Setelah berada di menara bintang ungu, kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng menjadi lebih kuat dan penguasaan teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Zhao Feng akan bisa melukai penguasa suci biasa dengan teknik kobaran api petir anginnya saja. Namun, tiba-tiba dia bergerak menyerang. Bam! Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya dan membuat tetua berjubah merah dan hitam langsung muntah darah hanya dengan satu serangan saja. Seorang calon penguasa suci yang biasa sudah pasti akan terbunuh oleh Zhao Feng, tetapi tubuh suci dari seorang penguasa suci berbeda. Pertahanan mereka terhadap siapapun dengan level pelatihan yang lebih rendah sangat kuat dan memiliki kecepatan pemulihan yang sangat cepat. Zhao Feng mengeluarkan pukulan lain yang mengandung kekuatan petir dewa kesengsaraan menuju dantian si tetua di mana kekuatan sucinya tersimpan. Ketika seorang kaisar menjadi penguasa suci,
dimensi kristal intinya akan berubah menjadi pusaran kekuatan suci. Bam, boom, sosok tetua berjubah merah dan hitam menghilang dari langit dan bumi. Jiwanya benar-benar hancur oleh kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng dan hanya menyisakan gelang artefak ruang yang dibawa Zhao Feng ke dalam dunia dimensi ruang kabut. Meskipun tetua ini adalah penguasa suci tahap awal, kekuatannya jauh lebih lemah daripada penguasa suci 100 penempaan dan teman-temannya di makam kekaisaran. Inilah sebabnya mengapa Zhao Feng mampu membunuh penguasa suci dengan kekuatannya sendiri. Tetua agung dari aliran api hantu tewas di sini dan jantung semua orang dari keluarga Ji bergetar, termasuk Jilan. Seorang penguasa suci alam cahaya mistik yang bisa memanggil angin dan memindahkan awan di zona benua telah terbunuh dengan begitu mudahnya. Semua ini terasa tidak nyata. Baru sekarang para murid keluarga Ji mengerti bahwa mereka sebenarnya sangat beruntung bisa mendapatkan hadiah berlimpah hanya dengan keluar berjalan-jalan bersama Zhao Feng. Tetua Agung. Hati para anggota Paviliun Kabut Laut mulai mendidih. Ini adalah tetua agung mereka yang menghancurkan musuh dengan kekuatan yang menakutkan dan luar biasa. Pria berbaju besi emas sedikit lebih lambat dalam menyerang dan dia langsung berhenti. Bulu kuduknya berdiri dan ada gelombang kekuatan keinginan kematian di sekelilingnya. Bagaimana bisa dia begitu kuat? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang kaisar membunuh penguasa suci dengan begitu mudahnya? Pria berbaju besi emas meraung di dalam hatinya. Sialan, kami ditipu oleh penguasa suci bayangan kegelapan. Pria berbaju besi emas menggertakkan giginya dan akhirnya berbicara setelah beberapa saat. Zhao Feng, lepaskan menara 8 bintang. Kami bersedia membayar Paviliun Kabut Laut untuk segala kerugiannya dan memberitahu dirimu identitas dalam penyerangnya. Dia tidak berani melawan kekuatan Zhao Feng lagi. Tidak perlu, kata Zhao Feng. Ekspresi sosok hitam setengah transparan di tempat tersembunyi beberapa ribu kilometer jauhnya langsung berubah, segerombolan manusia sampah yang tidak berguna. Aku sudah ketahuan. Jiwa penguasa suci bayangan kegelapan bergetar ketika dia berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melesat pergi. Aku akan mengurus menara 8 bintang setelah aku kembali nanti. Zhao Feng mendengus dingin saat Yuan sejati petir anginnya mulai melonjak dan sepasang sayap petir merah terbentuk. Sepasang sayap di punggung Zhao Feng melepaskan gelombang cahaya keemasan saat ia berubah menjadi kilatan petir dan langsung menghilang. Cepat sekali, pria berbaju besi emas benar-benar terpana. Dia sempat berpikir untuk melarikan diri, tetapi semua tetua dan pesilat elit dari Menara 8 Bintang juga ada di sana. Aku benar-benar mendengarkan omongan Istana 9 Kegelapan dan melakukan hal bodoh seperti ini. Pria berbaju besi emas itu mengejek dirinya sendiri dengan sebuah tawa getir. Hanya pada saat inilah beberapa calon penguasa suci mulai tersadar. Sial, kenapa hasilnya jadi seperti ini? Penguasa suci bayangan kegelapan memaki. Sebelum pertarungan untuk menjadi putra mahkota dimulai, ia telah dikirim dari Istana 9 Kegelapan untuk mendesak dan mengancam pasukan di dekat lautan serta mengambil alih Paviliun Kabut Laut. Tujuan utamanya adalah menggunakan para ahli di level penguasa suci dari aliran dan kelompok 3 bintang lainnya untuk memaksa Zhao Feng menggunakan anak panah pembunuh dewa yang terakhir. Setelah menggunakan anak panah pembunuh dewa tersebut, Zhao Feng pasti akan mati. Namun, setelah pertarungan untuk menjadi putra mahkota berakhir, Istana 9 Kegelapan dengan cepat mengirim informasi kepada penguasa suci bayangan kegelapan. Pejabat dan petinggi Istana 9 Kegelapan memberitahunya bahwa Zhao Feng sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa suci tahap awal. Dengan tambahan gerombolan hewan buasnya, dia juga tidak akan takut dengan jumlah orang yang sangat banyak. Biasanya, meskipun ada perbedaan kekuatan antara para penguasa suci, masih sangat sulit untuk membunuh mereka yang berada di level yang sama. Penguasa suci bayangan kegelapan seharusnya percaya pada apa yang dikatakan para petinggi Istana 9 Kegelapan. Namun bukannya segera pergi, ia malah bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang mengerikan. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, anak panah pembunuh dewa, anggota keluarga Ji, dan gerombolan hewan buasnya, bahkan 3 penguasa suci di tahap awal pun tidak akan cukup untuk mengalahkan Zhao Feng. Untungnya, Istana 9 Kegelapan sudah lama mengirim kabar tersebut. Jika tidak, dia pasti akan mati di sini. Kecepatan yang mengerikan. Penguasa suci bayangan kegelapan merasakan dentuman kelebatan angin dan petir serta niat membunuh dingin dari belakangnya. Penguasa suci bayangan kegelapan berspesialisasi dalam kecepatan tetapi masih tidak bisa meninggalkan Zhao Feng. Bayangan terbang malam kegelapan. Penguasa suci bayangan kegelapan berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melesat maju beberapa puluh ribu kilometer. Kilatan dimensi ruang sayap petir.
Zhao Feng mengedarkan kekuatan api petir anginnya dan menyelesaikan kelebatan pertamanya. Penguasa suci bayangan kegelapan adalah penguasa suci di tahap awal tercepat yang pernah dilihat oleh Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa mengejarnya bahkan dengan teknik kilatan dimensi ruang sayap petirnya. Busur panah pengunci langit. Sebuah panah emas petir angin mulai terbentuk di tangan Zhao Feng dan melesat di atas lautan tanpa batas. Wosh! Ketika panah emas petir angin tersebut muncul, panah tersebut langsung menembus dada penguasa suci bayangan kegelapan. Sial, berandalan itu. Penguasa suci bayangan kegelapan berhenti di udara. Anak panah tersebut berisi kekuatan petir angin yang kacau. Kekuatan kehancuran dari petir dewa kesengsaraan di dalamnya juga sangat bisa melawan tubuh sucinya. Setelah menyerang terus-menerus, Zhao Feng menggunakan kilatan dimensi ruang sayap petirnya sekali lagi dan mengurangi jarak antara dirinya dan penguasa suci bayangan kegelapan. Gelombang energi batin yang samar melesat di lautan tanpa batas. Tanda mata dewa telah berhasil ditanamkan. Ketika Zhao Feng meninggalkan tanda mata dewa, penguasa suci bayangan kegelapan sedang berada di tengah-tengah badai angin dan petir sehingga mengabaikan sensasi samar tersebut. Wosh! Penguasa suci bayangan kegelapan merasakan bahaya yang datang dan langsung menyatu ke dimensi ruang tanpa mempedulikan luka-lukanya. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Zhao Feng melayang di udara dan menutup matanya saat merasakan lokasi penguasa suci bayangan kegelapan dan tiba-tiba menarik tali busurnya. Wosh! Sebuah anak panah cahaya berwarna ungu melesat di udara dan berisi serangan jiwa. Bam! Zhao Feng bisa merasakan serangan jiwanya mendarat di penguasa suci bayangan kegelapan. Bagaimana mungkin? Aku sangat jauh dan busur panah pengunci langitnya juga tidak mengunci padaku. Jantung penguasa suci bayangan kegelapan melompat. Dia tahu tentang busur panah pengunci langit dan merasa ada sesuatu yang salah karena Zhao Feng tidak mengejarnya lagi. Dia bisa merasakan bahwa busur panah pengunci langit pun tidak mengunci padanya. Tepat ketika penguasa suci bayangan kegelapan sedang memikirkannya, panah cahaya lainnya melesat. Penguasa suci bayangan kegelapan segera terbang ke samping tetapi masih terkena anak panah cahaya tersebut. Dia masih merasa tidak ada yang terkunci sama sekali, tetapi anak panah cahaya tersebut masih mengikuti di belakangnya. Ini aneh, aku harus pergi. Penguasa suci bayangan kegelapan tidak berani tetap tinggal, jadi dia terus berlari. Namun, anak panah menembaknya satu demi satu dan dia tidak dapat menghindarinya. Sial, ini jelas bukan busur panah pengunci langit. Mungkinkah itu semacam busur kuno yang unik? Sosok penguasa suci bayangan kegelapan terlihat sangat acak-acakan. Busur panah pengunci langit pasti tidak memiliki kemampuan seperti ini. Dia terus berlari tetapi tetap tidak bisa menghindari anak panah cahaya tersebut. Penguasa suci bayangan kegelapan akhirnya berhasil tiba di sebuah lapisan teleportasi di dalam kota dan berteleportasi ke kota lain. Aku akan membiarkannya hidup. Zhao Feng menyimpan kembali busur panah pengunci langitnya. Kekuatan busur panah pengunci langit akan berkurang jika jaraknya terlalu jauh. Selain itu, jika penguasa suci bayangan kegelapan terbunuh dari jauh, hal tersebut akan membuat Istana Sembilan Kegelapan curiga dan tanda mata dewanya mungkin akan ditemukan. Lebih baik membiarkannya tetap hidup. Dia mungkin lebih berguna di masa depan. Asalkan Raja Suci atau pesilat setengah dewa tidak keluar, akan sangat sulit untuk menemukan tanda mata dewa milik Zhao Feng. Perseteruan antara Zhao Feng dan Istana Sembilan Kegelapan telah mencapai tingkatan di mana salah satunya harus mati. Saat ini, Zhao Feng adalah anggota yang sangat penting yang mendukung Pangeran ke-9 dan mendapat bantuan banyak pasukan. Istana Sembilan Kegelapan tidak akan bisa melakukan apapun di permukaan atau semua orang akan berpikir bahwa Pangeran ke-13 telah bergerak untuk melemahkan pasukan Pangeran ke-9. Bahkan jika Pangeran ke-13 disukai oleh Kaisar Suci dan Permaisuri Suci, dia akan kehilangan semua peluangnya menjadi putra mahkota jika melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Zhao Feng dan Pangeran ke-9 berada di pihak yang sama. Jika Pangeran ke-9 mengalami kecelakaan dan kehilangan kursi putra mahkota, Istana Sembilan Kegelapan akan mencoba membunuh Zhao Feng dengan seluruh kekuatan mereka. Sua, Zhao Feng mengayunkan pelindung lengannya dan sebuah lapisan perak pun muncul, lalu meredup sampai akhirnya menghilang. Weng, detik berikutnya, Zhao Feng muncul di atas paviliun kabut laut. Si, pria berbaju besi emas dan pasukan aliran api hantu dan menara 8 bintang langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Banyak pesilat ahli telah berencana untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mereka takut dengan kemunculan Zhao Feng yang tiba-tiba. Pada saat ini, anggota paviliun kabut laut telah dibebaskan sementara Kaisar tertinggi kegelapan malam, monster Tuasu, dan teman-temannya telah diselamatkan.
Biking Yue langsung merasa tenang setelah melihat Zhao Feng tiba. Semua orang di luar paviliun kabut laut pun menjadi sibuk. Hanya orang-orang dari keluarga Ji, Menara 8 Bintang, dan aliran api hantu yang tetap di langit. Zhao Feng, kau menghabisi penguasa suci bayangan kegelapan. Tanya pria berbaju besi emas. Penguasa suci bayangan kegelapan dikenal karena kemampuannya untuk melarikan diri. Sudah sangat luar biasa jika Zhao Feng bahkan bisa menemukan penguasa suci bayangan kegelapan, apalagi menghabisinya. Jilan dan orang-orang dari keluarga Ji juga bertanya-tanya. Aliran api hantu akan menjadi kekuatan bawahan dari organisasi pembunuhan milik Kaisar tertinggi kegelapan malam. Mereka yang tidak mau mendengarkan perintah akan dibunuh. Sekarang kita akan membahas apa utang Menara 8 Bintang kepada Paviliun Kabut Laut. Zhao Feng pertama kali mengumumkan nasib aliran api hantu, kemudian menatap pria berbaju besi emas. Meskipun para murid dan tetua aliran api hantu merasa enggan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah tetua agung mereka meninggal, pasukan lain akan menghabisi mereka jika Zhao Feng tidak menerimanya. Terima kasih, Tuan, Kaisar tertinggi kegelapan malam mengirim pesan melalui segel hati kegelapannya. Aliran api hantu adalah kekuatan yang mempelajari ilmu hantu Dao, jadi mereka memiliki potensi yang jauh lebih baik sebagai pembunuh daripada para murid dari aliran suci 10.000. Ini akan memungkinkannya untuk benar-benar memulai organisasi pembunuhannya. Jantung pria berbaju besi emas bergetar. Zhao Feng benar-benar mengabaikan apa yang ia minta dan langsung menuju negosiasi dengan nada tegas. Lagi pula, Zhao Feng baru saja mengumumkan nasib aliran api hantu sebelum berbicara tentang negosiasi. Pria berbaju besi emas dan anggota Menara 8 Bintang berteriak dalam hati mereka. Akan lebih baik jika Zhao Feng memberitahu mereka apa yang diinginkannya secara spesifik. Namun karena dia tidak melakukannya sehingga mereka tidak tahu apa yang harus diberikan. Jika mereka memberi terlalu sedikit, Zhao Feng tidak akan senang. Jika mereka memberi terlalu banyak, mereka juga tidak akan senang. Menara 8 Bintang akan membayar semua kerugian Paviliun Kabut Laut kali ini. Menara 8 Bintang juga akan memberikan sejumlah sumber daya dan tenaga manusia ke Paviliun Kabut Laut setiap tahunnya. Pria berbaju besi emas akhirnya berbicara setelah beberapa saat terdiam. Bergabunglah dengan kelompok Pangeran ke-9 juga, kata Zhao Feng dengan nada tegas setelah mendengarkan apa yang diusulkan pria berbaju besi emas. Ekspresi pria berbaju besi emas dan para tetua Menara 8 Bintang menjadi sedikit jelek. Jika Pangeran ke-9 memiliki jumlah pasukan yang sama dengan Pangeran ke-4, pria berbaju besi emas akan langsung bergabung bahkan tanpa disuruh Zhao Feng. Namun, putra mahkota, saat ini tidak cukup kuat. Pangeran ke-4, ke-13, dan ke-7 pasti akan melakukan sesuatu di masa depan. Peluang Pangeran ke-9 berhasil mempertahankan posisinya sebagai putra mahkota dan benar-benar menjadi kaisar suci masih sangat rendah. Baiklah, pada saat ini, orang-orang dari Menara 8 Bintang tidak dapat melarikan diri dan juga tidak bisa menang jika mereka memutuskan untuk bertarung. Jadi, apalagi yang bisa mereka lakukan selain menyetujuinya? Pria berbaju besi emas dan para tetua dari Menara 8 Bintang merasa sangat frustasi. Kalian bisa pergi sekarang, kata Zhao Feng. Orang-orang dari keluarga Ji menarik napas panjang. Hanya dengan begitu saja, Zhao Feng telah menaklukkan sebuah aliran dengan kekuatan 3 bintang dan membuat aliran yang satu lagi bergabung dengan kelompok Pangeran ke-9. Zhao Feng kemudian mengizinkan anggota keluarga Ji untuk memasuki Paviliun Kabut Laut. Zhao Feng tahu apa yang diinginkan penguasa suci bintang setan, tetapi dia tidak tahu apa niat Pangeran ke-8. Namun, sudah cukup bagus jika keluarga Ji mendukung Pangeran ke-9. Ini akan memungkinkan kekuatan keseluruhan Pangeran ke-9 untuk naik ke tingkatan yang baru. Paviliun Kabut Laut lalu diperbaiki dan setelah 3 hari semuanya mulai berjalan normal kembali. Menara 8 Bintang juga mengirimkan sumber daya yang dijanjikan. Memperluas pasukan Zhao Feng membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang diperolehnya di dimensi ilusi ilahi dan makam kekaisaran. Setelah beberapa waktu, aku akan mengunjungi senior bintang setan lagi. Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal pada Jilan. Dia masih belum selesai membaca koleksi pribadi penguasa suci bintang setan dan menara bintang ungu adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Dia juga masih perlu menyelidiki pemilik mata samsara. Itu artinya dia harus kembali ke keluarga Ji lagi. Namun pertama-tama Zhao Feng perlu mengatur semuanya di sini. Dalam dunia dimensi ruang kabut, kupu-kupu suci ulat sutra awan sudah menggunakan madu suci ratusan sumber dan tertidur. Kera emas pengguncang langit juga memiliki tanda-tanda akan menerobos level selanjutnya setelah perawatan dari si kucing kecil.
Kembalinya Zhao Feng setelah pertarungan untuk menjadi putra mahkota menyebabkan gelombang udara berisi warisan naga agung yang tak terlihat menyelimuti paviliun kabut laut. Zhao Feng lalu mengatur paviliun kabut laut, aliran suci 10.000, dan pasukan pembunuhan milik kaisar tertinggi kegelapan malam sebelum kembali ke paviliun kabut laut dan memasuki pengasingan latihan. Fokus utamanya adalah teknik ilahi pemulihan jiwa dan menganalisis teknik pemisahan jiwa. Tubuh jiwa petir berwarna ungu gelap Zhao Feng tiba-tiba mulai berkilau setelah sebulan, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri dan telah bergerak melampaui batas jiwanya. Kejadian unik ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, tubuh jiwa Zhao Feng telah mengalami perubahan yang tidak diketahui setelah bergabung dengan mata spiritual dewanya. Setelah evolusi mata spiritual dewanya terakhir kali, lauta jiwa ungu, simbol kekuatan dewa kesengsaraan dan jiwanya telah bergabung untuk membentuk tubuh jiwa petir. Alasan lainnya adalah Zhao Feng mendapat bantuan dari banyak sumber daya dan harta karun berharga, dan teknik ilahi pemulihan jiwanya telah mencapai level ke-8. Sekarang aku bisa mulai mempelajari level pertama dari teknik pemisahan jiwa. Hati Zhao Feng tergerak. Pada saat ini, kekuatan jiwanya telah memenuhi persyaratan dan bahkan melampaui apa yang telah ditetapkan oleh penulisnya untuk mempelajari teknik pemisahan jiwa. Meskipun teknik ilahi pemulihan jiwanya belum mencapai puncaknya, jiwa Zhao Feng sudah melampaui persyaratan hanya dengan level ke-8. Begitu aku berhasil membelah dan memisahkan jiwaku, aku akan bisa memasukkan mata kematian ke dalam jiwa yang terpisah tersebut. Menurut pemahaman Zhao Feng, jiwa yang terpisah akan menjadi salah satu duplikatnya. Duplikat dari penguasa suci yang biasa memiliki setidaknya 30% kekuatan dari tubuh aslinya, tergantung pada seberapa tinggi level teknik duplikatnya. Zhao Feng tidak tahu kekuatan pertempuran seperti apa yang akan dimiliki duplikatnya jika dia berhasil membagi jiwanya, tapi seharusnya tidak terlalu rendah. Zhao Feng mulai mengedarkan kekuatan teknik pemisahan jiwa dan memasuki dunia jiwanya setelah melakukan semua persiapan. Ini adalah teknik jiwa yang sangat berbahaya dan Zhao Feng harus tenang dan merasakannya. 3 hari kemudian, Zhao Feng merasakan sakit yang tajam di jiwanya. Tubuh jiwa petirnya sedikit melebar dan ukuran jiwanya melebihi batas tubuhnya. Kilatan petir sesekali berkedip melintasinya. Beberapa hari lagi telah berlalu dan jiwa Zhao Feng terus berkembang sampai benar-benar menutupi tubuhnya. Versi Zhao Feng yang kental dan pekat ini muncul dalam dunia dimensi ruang kabut dan dikelilingi oleh simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah jiwa Zhao Feng dan menutupi tubuh fisik Zhao Feng. Jika orang lain melihat jiwa Zhao Feng pada saat ini, mereka akan melompat ketakutan. Jiwa Zhao Feng telah bermutasi dan bahkan lebih kental daripada jiwa seseorang yang berada pada tahap akhir alam cahaya mistik. Jiwa itu tampak hidup dan penuh dengan kekuatan petir. Semua orang tahu bahwa setelah seseorang menjadi kaisar, jiwa mereka harus dihancurkan untuk bisa membunuh mereka. Pada saat ini, bahkan pesilat di tahap awal alam cahaya mistik tidak akan dapat sepenuhnya menghancurkan jiwa Zhao Feng. Paling-paling, mereka hanya akan bisa memenjarakan jiwanya dan perlahan-lahan melemahkannya sampai benar-benar mati. Waktu berlalu dengan lambat. Kemajuan Zhao Feng di level pertama teknik pemisahan jiwa sangat lambat. Dia takut jika melakukan segalanya dengan tergesa-gesa, mata spiritual dewanya akan bermutasi atau sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Kesadaran Zhao Feng sedang memperhatikan jiwanya dan mengawasi semua perubahannya. Selama ada tanda-tanda bahaya yang melebihi harapannya, Zhao Feng akan menghentikan teknik pemisahan jiwa. Pada saat ini, jiwa Zhao Feng telah mengembang dan berubah bentuk. Tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya, seolah-olah dia adalah hantu yang jahat. Simbol-simbol petir dewa kesengsaraan berkilauan di jiwanya. Dari sini bisa terlihat bahwa kekuatan jiwa Zhao Feng dengan cepat berputar-putar. Rasa nyeri yang membakar pun menyelimuti kesadaran Zhao Feng. Ini adalah langkah yang paling penting. Zhao Feng sangat tegang dan tidak berani bersikap santai. Garis ungu samar muncul di pusat jiwa Zhao Feng yang berwarna ungu gelap. Simbol-simbol petir yang berkerumun di sana menjadi lebih jelas seolah-olah baru terlahir. Rasa sakit yang luar biasa muncul dalam jiwa Zhao Feng dan wajahnya mulai berubah seolah-olah dia telah menjadi iblis. Pada saat ini, jiwa Zhao Feng mulai membelah tepat di tengah garis ungu yang samar tersebut. Jiwa adalah dasar dari segalanya. Orang bisa membayangkan betapa menyakitkannya saat seseorang mencoba membelah jiwanya. Zhao Feng segera mengedarkan teknik ilahi pemulihan jiwa dan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk mengurangi rasa sakit di jiwanya dan menyembuhkan dirinya sendiri. Zhao Feng menyadari bahwa saat ia menggunakan kedua teknik tersebut bersama-sama, efek penyembuhannya sangat menakjubkan.
Garis ungu samar di pusat jiwa Zhao Feng ditarik kedua arah dan simbol petir dewa kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya hampir meletus dari jiwanya. Oleh karena itu, Zhao Feng akan menggunakan teknik pemisahan jiwa satu kali setiap saat dan menarik jiwanya ke dua sisi. Kemudian ia akan menggunakan teknik ilahi pemulihan jiwa dan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk memulihkan diri dengan cepat. Siklus ini berulang-ulang selama sebulan penuh dan jiwa Zhao Feng masih dalam proses pembelahan dan pemisahan. Dia sekarang terbiasa dengan rasa sakit di jiwanya dan mata spiritual dewanya sangat patuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak terduga. Jika seseorang memasuki dunia dimensi ruang kabut, mereka akan melihat jiwa Zhao Feng hampir terbelah dua. Ada banyak partikel jiwa dan simbol petir dewa kesengsaraan terhubung di pusat dua jiwa, dan garis ungu gelap di dekat tepian jiwa yang sedang membelah bergerak perlahan. Ini adalah efek dari beredar kekuatan teknik ilahi pemulihan jiwa. Kedua jiwa memiliki setengah wajah Zhao Feng dan terlihat identik satu sama lain. Satu-satunya hal yang membedakan keduanya adalah matanya. Jiwa di sebelah kanan tidak memiliki mata spiritual dewa. Bagian paling berbahaya telah berlalu. Zhao Feng akhirnya menghela nafas lega dan kedua jiwanya membuat ekspresi yang sama. Jiwanya telah terbelah dua dan kedua jiwa tersebut memiliki kesadarannya. Dia telah berhasil melatih sebagian besar level pertama dari teknik pemisahan jiwa. Jiwa yang terpisah juga tampaknya memiliki tubuh jiwa petir. Zhao Feng sedikit bersemangat. Tidak ada keraguan tentang manfaat yang dibawa oleh tubuh jiwa petir. Poin paling sederhana adalah Zhao Feng bisa menyerap kekuatan petir untuk menyembuhkan jiwanya, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh jiwa yang biasa. Sekarang aku hanya perlu sepenuhnya membelah dan memisahkan kedua jiwa tersebut. Kemajuan Zhao Feng sangat lambat karena dia ingin memastikan semuanya aman. Pada saat yang sama, ia dapat memeriksa setiap detail dan memahami karakteristik jiwanya dan bagian jiwa yang telah terpisah sehingga dapat mempersiapkan diri untuk teknik pemisahan jiwa level kedua. Level kedua dari teknik pemisahan jiwa hanya setengah lengkap. Semuanya setelah itu akan tergantung pada Zhao Feng. 10 hari kemudian, jiwa Zhao Feng benar-benar terbelah dan terpisah menjadi dua. Setiap jiwa memiliki setengah dari penampilan Zhao Feng, setengah wajah, setengah tubuh, satu lengan, dan masing-masing satu kaki. Jiwa seperti ini terlalu jelek. Jiwaku seharusnya bisa perlahan-lahan memulihkan penampilan aslinya, Zhao Feng menyimpulkan saat dia mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan teknik ilahi pemulihan jiwa. Dalam dunia dimensi ruang kabut, dua jiwa berbentuk setengah tubuh manusia melayang di udara dan saling berpandangan. Bagian dari kedua jiwa tersebut mulai bergerak perlahan dan mengembang. Garis tubuh muncul pada masing-masing jiwa tersebut, kemudian garis kepala, lengan, dan kaki. 10 hari lagi kemudian garis besar akhirnya mulai mengeras. Jiwa-jiwa itu bukan hanya separuh lagi, mereka memiliki bentuk manusia yang lengkap. Dua tubuh jiwa berwarna ungu gelap turun ke bawah. Mata kiri dari salah satu jiwa tersebut berwarna emas yang samar dan kembali ke tubuh Zhao Feng. Aku akan membuat tubuh sementara untukmu dengan akar lotus giok salju spiritual, gumam Zhao Feng pada dirinya sendiri. Keadaannya saat ini sangat mendalam. Meskipun dua jiwa itu terpisah, keduanya memiliki kesadarannya. Zhao Feng merasa seolah-olah memiliki dua kehidupan. Bahkan jika jiwa dengan mata dewanya dihancurkan, dia tidak akan mati. Dia hanya akan ada sebagai jiwa yang lainnya. Tentu saja, Zhao Feng masih menganggap jiwa dengan mata spiritual dewanya sebagai dirinya yang asli. Tubuh yang terbuat dari akar lotus giok salju spiritual segera terbentuk dan jiwa yang terpisah pun memasuki tubuh tersebut. Duplikat ini tampaknya jauh lebih berguna daripada teknik duplikat milik penguasa suci. Zhao Feng merasa sangat senang. Penguasa suci menggunakan tubuh suci mereka untuk membuat duplikat dan kemudian menanamkan kekuatan keinginan jiwa mereka ke dalamnya. Sedangkan duplikat ini mendengarkan perintah-perintah dari tubuh yang asli dan memiliki pemikirannya masing-masing. Jika duplikat menjadi terlalu kuat dan kecelakaan terjadi pada tubuh utama, duplikat itu bahkan mungkin bisa lepas dari kendali tubuh utama. Sesuatu seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Duplikat penguasa suci kembali 1000 tahun kemudian dan membunuh tubuh utamanya. Namun, duplikat yang dibuat Zhao Feng memiliki jiwa dan kesadarannya. Dia masih sama. Zhao Feng tidak bisa menggambarkannya secara spesifik, tetapi dia yakin bahwa jiwa yang diciptakan dari teknik pemisahan jiwa tidak akan pernah mengkhianatinya. Mulai sekarang, kau akan dipanggil Zhao Wang. Zhao Feng memberi duplikatnya nama baru. Mulai hari ini dan seterusnya, Zhao Wang akan mencoba menggabungkan mata kematian ke dalam tubuhnya. Zhao Feng dan Zhao Wang berbagi pandangan yang sama. Zhao Feng akan melihat apapun yang bisa dilihat Zhao Wang. Selain itu,
Zhao Feng dan Zhao Wang bahkan tidak perlu saling mengirim informasi. Pikiran Zhao Feng adalah pikiran Zhao Wang. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa duplikat yang diciptakan oleh teknik pemisahan jiwa ini telah melebihi harapannya. Tapi ada satu poin yang tidak sebagus teknik duplikat penguasa suci. Zhao Feng mengamati semuanya dengan tenang. Setelah membelah jiwanya, kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng yang akan menerobos ke tahap awal level penguasa suci hampir jatuh ke tingkatan calon penguasa suci dan kekuatan keinginan jiwa Zhao Wang hanya berada pada tahap awal dari alam inti asal besar. Energi kehidupan di tubuh yang diciptakan dari akar lotus giok salju spiritual berada di puncak level alam inti asal kecil. Itu artinya Zhao Feng telah menurun dan tiruannya Zhao Wang terlalu lemah untuk melakukan apapun dalam jangka pendek. Sedangkan meskipun seorang penguasa suci juga akan terpengaruh jika mereka menciptakan duplikatnya, kekuatan keinginan jiwa mereka tidak akan melemah. Duplikat mereka akan memiliki kekuatan pertempuran yang sama, yang memungkinkan mereka untuk langsung digunakan. Orang tidak bisa mendapatkan telapak beruang dan ikan pada saat yang bersamaan. Zhao Feng tidak kecewa, duplikat yang dibentuk oleh penguasa suci memiliki potensi yang terbatas. Kecuali duplikat meninggalkan kendali tubuh utama atau tubuh utama mengalami kecelakaan, duplikat tidak akan pernah bisa melampaui tubuh utamanya. Namun duplikat Zhao Feng memiliki pengalaman 2 kali kehidupan, banyak harta karun, dan teknik rahasia. Kekuatan pertempurannya bisa melampaui tubuh utama dan itu tidak akan pernah mengkhianati Zhao Feng. Zhao Feng tidak memeriksa tiruannya Zhao Wang lagi. Kedua tubuhnya pun mulai berlatih. Meskipun jiwanya telah berhasil terbelah, luka pada kedua jiwanya belum pulih. Seseorang harus memberi perhatian ekstra pada luka-luka di dalam jiwa. Apa yang terjadi? Zhao Feng berseru saat dia membuka matanya. Mungkinkah? Zhao Feng menatap Zhao Wang dengan ketakutan dan akhirnya mengerti. Karena mereka berdua berbagi kesadaran yang sama, apapun yang dipahami oleh Zhao Wang juga akan memasuki pikiran Zhao Feng. Tentu saja, ini hanya pengalaman dan pemahaman. Kekuatan mereka yang sebenarnya tidak bisa dibagi. Jika tidak, Zhao Feng bisa segera meningkatkan kekuatan Zhao Wang hingga ke level kaisar. Karakteristik ini mirip dengan ketika aku mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Zhao Feng bisa melakukan banyak tugas setelah mempelajari teknik 10.000 pikiran ilahi, tapi sekarang, tingkat efisiensinya akan lebih cepat jika dia fokus pada hal yang sama dengan 2 pikiran. Aku akan menggabungkan mata kematian ke dalam duplikatnya setelah beberapa saat. Zhao Feng membuat rencananya. Semakin kecil perbedaan antara mata kematian dan kekuatan jiwa duplikat, semakin mudah untuk ditempa dan disempurnakan. Namun karena jiwa Zhao Wang sama dengan Zhao Feng, dia tidak perlu menyempurnakannya karena Zhao Feng sudah menempanya. Itu artinya tidak peduli seberapa besar perbedaan level pelatihan di antara keduanya, duplikat dapat bergabung dengan mata kematian. Zhao Wang, yang hanya berada di puncak level alam inti asal kecil tidak akan menemui bahaya yang mengancam jiwa setelah bergabung dengan mata kematian yang berada pada tingkatan calon penguasa suci. Luka di jiwa Zhao Feng dan Zhao Wang sebagian besar telah sembuh setelah 5 hari. Zhao Feng segera keluar dari pengasingan latihannya dan meninggalkan Zhao Wang di dalam dunia dimensi ruang kabut. Saat ini, Zhao Wang perlu menggunakan setiap waktu yang memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya. Hal pertama yang harus dilakukan Zhao Wang adalah harus menyatu dengan mata kematian. Jadi akan lebih baik jika dia melatih teknik yang berhubungan dengan hukum kematian. Teknik petir angin 5 elemen jelas bukan pilihan yang baik. Zhao Wang segera menemukan sebuah teknik dari ingatannya, manual kematian petir yin. Ini adalah teknik level langit yang ditemukan Zhao Feng di ruang buku Istana Xieyang. Manual kematian petir yin didasarkan pada kekuatan petir yin dan kekuatan keinginan kematian. Teknik ini benar-benar bisa melepaskan kemampuan karakteristik dari tubuh jiwa petir dan mata kematian. Kelangkaan teknik ini tidak lebih rendah dari sesuatu yang dipelajari oleh murid inti dari 8 keluarga besar. Zhao Wang pun mulai mempelajari manual kematian petir yin dalam dunia dimensi ruang kabut dengan bimbingan Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng juga dapat menerima semua pemahaman dan pengalaman yang berasal dari Zhao Wang yang sedang mempelajari teknik tersebut. Bahkan jika Zhao Feng tidak melakukan apapun, pengalamannya akan memasuki pikirannya seolah-olah dia sendiri yang mempelajarinya. Tuan, bangsawan Nanfeng telah menunggu Anda selama beberapa waktu. Bi Qingyue tiba di luar aula Zhao Feng. Ya, Bi Qingyue mengirim berita kepada Zhao Feng melalui segel hati kegelapan setelah dia selesai melatih teknik pemisahan jiwanya. Secara khusus, Zhao Feng menerima sebuah berita yang mengejutkan darinya. Tuan bangsawan,
Zhao Feng dan Bi Qingyue berjalan ke aula yang luas dan Zhao Feng bisa menebak mengapa bangsawan Nanfeng ada di sini. Zhao Feng, dinasti Gan yang agung dan dinasti penguasa bulan kegelapan telah memulai peperangan, kata bangsawan Nanfeng terus terang. Kemungkinan perang itu telah dimulai saat pertarungan untuk menjadi putra mahkota masih berlangsung, kan? Tanya Zhao Feng. Makhluk yang bukan manusia pasti telah menyerang ketika pertarungan untuk menjadi putra mahkota dimulai karena saat itulah warisan naga agung di luar wilayah kekaisaran berada pada titik terlemahnya. Betul sekali, para ahli dari banyak kelompok dan aliran sudah bisa menebaknya dari upaya pembunuhan di Istana Kekaisaran Gan Agung setengah tahun yang lalu. Namun kebanyakan dari mereka masih berpikir bahwa itu hanyalah bentrokan kecil dan tidak ada hal besar yang akan terjadi. Namun, perang terbuka telah dimulai di antara kedua dinasti penguasa. Namun, bahkan jika dinasti Gan yang agung dan dinasti penguasa bulan kegelapan bertarung satu sama lain, bangsawan Nanfeng tidak perlu datang dan menunggu Zhao Feng keluar dari pengasingan latihan. Hal ini membuat alis Zhao Feng berkerut. Perang baru saja dimulai dan dinasti Gan yang agung sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bangsawan Nanfeng tahu apa yang membuat Zhao Feng kebingungan dan menjelaskannya. Kelihatannya, makhluk bukan manusia sudah siap untuk perang ini dan telah membuat banyak persiapan. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Sepengetahuan Zhao Feng, keluarga Tai dan Yu menjaga wilayah perbatasan. Orang bisa melihat seberapa kuatnya makhluk yang bukan manusia tersebut karena pasukan dinasti Gan yang agung langsung dirugikan. Oleh karena itu, dinasti Gan yang agung mengirimkan perintah pemanggilan aliran dan klan, lanjut bangsawan Nanfeng. Perintah pemanggilan aliran dan klan berarti bahwa semua kelompok, aliran dan klan di dalam wilayah dinasti Gan yang agung akan dipaksa untuk mengirim sejumlah petarung ke garis depan, suara Bi Qingyue terdengar di benak Zhao Feng. Kekuatan di dalam wilayah dinasti Gan yang agung dilindungi oleh warisan naga agung dinasti Gan yang agung. Dengan demikian, pada tingkat tertentu, mereka dapat mengatur pasukannya. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar penjelasannya. Ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Sekarang sang putra mahkota telah dipastikan sehingga berbagai kelompok dan aliran pun berdiri di belakang kelompok yang berbeda. Ini termasuk yang ada di garis depan. Misalnya, keluarga Tai mendukung pangeran keempat sedangkan keluarga Yu mendukung pangeran kedelapan. Perang antara dinasti sangat mengerikan bagi pangeran kesembilan. Bagaimana kelompok dan aliran dibagi ketika mereka pergi ke medan perang? Tanya Zhao Feng. Mereka semua berada di bawah komando Raja Roh Suci, tapi semua tugas kecil diberikan kepada bawahannya. Aku juga datang untuk hal tersebut. Bangsawan Nanfeng juga mendukung pangeran ke-9 dan dia jelas tidak ingin melihat pangeran lain menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan pangeran ke-9. Bangsawan Nanfeng juga anggota kekaisaran dan memiliki beberapa koneksi dalam keluarga. Aku masih memiliki beberapa kontak di sana. Pada saat itu, pasukanmu akan bersama pasukanku, kata bangsawan Nanfeng. Sebagai penguasa zona pulau besar, bangsawan Nanfeng juga perlu mengirim pasukannya ke medan perang. Aku akan menyerahkannya kepada tuan bangsawan, ujar Zhao Feng sambil tersenyum. Dengan bantuan bangsawan Nanfeng, kekuatan yang dikirim oleh paviliun kabut laut tidak akan memasuki situasi berbahaya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan semua pasukan lain yang mendukung pangeran ke-9. Ekspresi bangsawan Nanfeng terlihat serius. Jika pangeran ke-9 menjadi kaisar suci, maka status dan kekuasaan bangsawan Nanfeng akan naik beberapa tingkatan. Dia akan lebih dari sekadar penguasa zona kepulauan besar. Selain itu, hal ini juga akan membantu Zhao Feng menyingkirkan semua bahaya. Bangsawan Nanfeng tahu tentang permusuhan antara Zhao Feng dan Istana 9 Kegelapan. Itu memang yang terbaik. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa membiarkan pasukan yang mendukung pangeran ke-9 menjadi terlalu lemah. Jika pasukan yang mendukung pangeran ke-9 benar-benar musnah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaisar suci? Zhao Feng dan pangeran ke-9 saat ini berada di kapal yang sama. Jika pangeran ke-9 gagal, maka pasukan Zhao Feng saja tidak akan cukup untuk menghadapi Istana 9 Kegelapan. Jika paviliun kabut laut, keluarga Xi, dan lainnya melemah, peluang pangeran ke-9 menjadi kaisar suci akan berkurang. Bi Qingyue, cepat kumpulkan pasukan kita, perintah Zhao Feng. Semakin awal mereka membuat persiapan, semakin besar keuntungan yang akan mereka miliki. Apakah ada sesuatu yang salah dengan pangeran ke-9 saat ini? Zhao Feng bertanya. Tenang saja, setelah apa yang terjadi terakhir kali, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa memasuki istana kekaisaran, kata bangsawan Nanfeng sambil tersenyum. Di sisi lain, pasukanmu berkembang cukup baik,
kata bangsawan Nanfeng sambil menghela nafasnya. Dia telah menerima berita tentang apa yang terjadi pada Menara 8 Bintang dan aliran api hantu. Pasukan Zhao Feng sekali lagi telah berkembang dan kekuatannya sendiri pun telah meningkat dalam banyak aspek. Kekuatan keseluruhan pasukannya sudah melampaui aliran dan klan biasa dengan kekuatan 3 bintang. Satu-satunya kekurangan mereka adalah para ahli dan sumber daya di tingkat puncak. Paviliun kabut laut yang dipanggil oleh perintah pemanggilan aliran dan klan saat ini bukanlah hal yang baik. Dan juga, dalang di belakang aliran api hantu dan Menara 8 Bintang adalah Istana 9 Kegelapan. Bangsawan Nanfeng menemukan bahwa aliran api hantu dan Istana 9 Kegelapan sebenarnya memiliki hubungan yang sangat tersembunyi dan dia khawatir dengan Zhao Feng. Jika bukan karena pertarungan untuk menjadi putra mahkota, Zhao Feng mungkin sudah terbunuh oleh Istana 9 Kegelapan. Pada saat yang sama, dia mengagumi Zhao Feng karena mampu bertahan melawan Istana 9 Kegelapan untuk waktu yang lama dan masih bisa memperluas pasukannya. Aku mengerti, sebuah cahaya dingin berkilat di mata Zhao Feng. Satu hari kemudian, seorang calon penguasa suci dari Paviliun Kabut Laut memimpin sekelompok besar para pesilat dan meninggalkan zona Kepulauan Bulan Kabut bersama bangsawan Nanfeng. Zhao Feng kemudian memasuki pengasingan latihannya sekali lagi. Dalam dunia dimensi ruang kabut, Zhao Feng dan Zhao Wang duduk berhadapan satu sama lain. Sekarang aku akan mulai menempa dan menggabungkan mata kematiannya. Cahaya emas berputar-putar di sekitar mata kiri Zhao Feng dan mata kematian yang ada dalam kondisi seperti jiwa pun muncul di udara. Karena mata kematian terlalu kuat, Zhao Feng harus secara pribadi menempanya. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius ketika gelombang kuat dari kekuatan keinginan jiwa menutupi mata kematian dan perlahan-lahan menggabungkannya ke posisi mata kanan Zhao Wang. Mata kematian tiba-tiba mulai bergetar. Huff! Zhao Feng langsung menekannya dengan kekuatan keinginan jiwanya. Saat penggabungan terakhir kalinya menjadi gagal karena mata spiritual Dewa Zhao Feng menolak mata kematian. Mata itu menjadi sedikit takut pada tubuh jiwa Zhao Feng, dan akhirnya menyerah terhadap kekuatan keinginan jiwanya yang kuat. Gabungkan, gelombang kekuatan jiwa pun melesat keluar dari jiwa Zhao Feng dan berubah menjadi api abu-abu dan ungu, seperti deskripsi pada teknik pemurnian mata jiwa. Weng, sebuah bola api abu-abu ungu membakar di mana mata kanan Zhao Wang dan dia meraung dengan dalam. Weng, proses penempaannya pun sangat sukses. Warna di sekitar mata kematian mulai berubah saat menyatu dengan jiwa Zhao Wang. Pada akhirnya, bahkan simbol petir Dewa Kesengsaraan dapat bergerak di sekitar mata kematian. Zhao Feng berhenti membantunya ketika warna di sekitar mata kematian hampir sama dengan jiwa Zhao Wang. Zhao Feng kemudian perlu membantu Zhao Wang untuk bisa menggunakan teknik pemurnian mata jiwa dan mengarahkan jiwanya sendiri sehingga bisa sepenuhnya bergabung dengan mata kematian. Saat mata kematian bergabung dengan mata Zhao Wang, ia terlihat akan memiliki kemampuan mata kematian. Pada saat ini, Zhao Feng meninggalkan dunia dimensi ruang kabut dan memberikan beberapa perintah sebelum meninggalkan Paviliun Kabut Laut. Menggunakan tanda yang ditinggalkan oleh dunia dimensi ruang kabut, ia langsung sampai di Istana Bangsawan. Namun karena bangsawan Nanfeng tidak ada di sana, Zhao Feng langsung menuju ke Provinsi Haili. Ketika tiba di Provinsi Haili, dia lalu meninggalkan tanda dimensi ruang dengan dunia dimensi ruang kabutnya. **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 ̈̈̈ Weng, Sua, lapisan perak berkilauan dan sosok emas pun muncul dari dalam riak antar dimensi ruang tersebut. Zhao Feng telah menjejakkan tanda dimensi ruang di sini ketika pergi meninggalkan kediaman keluarga Ji dan matanya langsung bergerak begitu dia tiba. Mata kematian akhirnya menyatu. Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewanya untuk memeriksa Zhao Wang dalam dunia dimensi ruang kabut. Itu memang benar-benar telah menyatu. Kecepatan penyatuannya dengan mata kematian telah melebihi harapannya. Tetapi Zhao Wang belum bisa menggunakan kemampuan mata kematian karena kekuatan keinginan jiwanya saat ini hanya berada di level alam inti asal besar sedangkan mata kematian berada di level calon penguasa suci. Mencoba menggunakan teknik apapun dengan mata kematian hanya akan menghabiskan semua energi dalam jiwanya. Kekuatan keinginan milik Zhao Wang baru saja lahir dari tubuh jiwa petir yang kuat. Namun ia akan dapat mencapai level kaisar, kemudian calon penguasa suci, dan kemudian akan langsung mengejar level pelatihan Zhao Feng dalam waktu beberapa tahun. Namun, saat ini Zhao Wang telah memperoleh beberapa efek lain yang dibawa oleh mata kematian, seperti kemampuan penglihatan, aura kematian, kekuatan keinginan kematian, dan beberapa pemahaman lainnya, sama seperti Zhao Feng yang telah menerima kecepatan reaksi,
kemampuan setengah transparan dan penglihatan super ketika ia pertama kali bergabung dengan mata spiritual dewa. Meskipun semua ini berasal dari dalam jiwa, hal tersebut juga berlaku untuk anggota tubuh fisiknya. Dengan mata kematian, masalah yang dimiliki Zhao Wang tentang hukum kematian telah terselesaikan, dan laju kemajuannya dalam mempelajari manual kematian petir yin akan meningkat. Pada saat yang sama, Zhao Feng bisa merasakan dari Zhao Wang bahwa memang ada dimensi kematian di dalam mata kematian. Namun untuk saat ini Zhao Wang tidak dapat membukanya. Zhao Feng masih ingat bagaimana Kaisar Kematian memanggil 3 roh kebencian di level Kaisar selama pengejaran kematian di Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut. Ini adalah salah satu kemampuan dari dimensi kematian. Bagaimana kalau kau pergi ke daratan dan bergabung dengan aliran yang mempelajari ilmu hantu Dao? Misalnya, salah satu pasukan bawahan Istana 9 Kegelapan. Mata Zhao Feng mengerling saat berbicara sambil tersenyum. Bagaimana kalau kau pergi ke daratan dan bergabung dengan aliran yang mempelajari ilmu hantu Dao? Misalnya, salah satu pasukan bawahan Istana 9 Kegelapan. Mata Zhao Feng mengerling saat berbicara sambil tersenyum. Pertama, Zhao Feng tidak berspesialisasi dalam jalur yang akan dilatih Zhao Wang. Dia hanya bisa membantu menyelesaikan masalah yang dimiliki Zhao Wang selama tahap awal. Kedua, Zhao Feng tidak memiliki banyak sumber daya yang memiliki unsur kematian atau petir yin. Zhao Feng bahkan tidak punya banyak sumber daya untuk dirinya sendiri. Bergabung dengan aliran yang mempelajari dan melatih ilmu hantu Dao bisa menyelesaikan kedua masalah tersebut untuk Zhao Wang. Kecepatan latihannya sangat cepat, jadi dia juga mungkin bisa dengan cepat bergabung dengan para petinggi aliran dan menerima berita penting dari Istana 9 Kegelapan. Ini adalah metode yang sempurna untuk memasuki kekuatan musuh. Sekarang mereka sedang berperang, Zhao Wang seharusnya bisa melewatinya dengan lebih mudah. Zhao Wang pun pergi setelah keputusan dibuat dan Zhao Feng memberinya beberapa sumber daya, senjata, dan kartu rahasia tersembunyi. Zhao Feng lalu memasuki kediaman keluarga Ji setelah Zhao Wang pergi. Orang-orang dari keluarga Ji segera maju untuk menyapa dan mengundangnya masuk. Itu Zhao Feng. Rupanya, dia yang telah memasuki lantai 9 menara bintang ungu. Bagaimana mungkin, dia hanya berada di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Tidak ada yang tahu. Mungkin dia memiliki semacam harta karun berbasis jiwa rahasia, tetapi banyak murid keluarga Ji melihatnya mengalahkan Ji Chengming dalam satu jurus. Tatapan orang-orang dari keluarga Ji tertarik oleh kehadiran Zhao Feng. Mereka yang mengikuti Jilan ke paviliun kabut laut terlihat sangat mengagumi dan hormat ketika melihat Zhao Feng tiba. Sebuah suara pun terdengar dari penguasa suci bintang setan bahkan sebelum Zhao Feng mendekat. Zhao Feng, masuklah. Murid yang menemani Zhao Feng pun pergi atas kemauannya sendiri. Teman kecil Zhao, apa kau terluka? Penguasa suci bintang setan menatap Zhao Feng dan merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng jauh lebih lemah daripada saat ia pergi. Para murid keluarga Ji yang telah kembali sebelumnya telah melaporkan semuanya. Zhao Feng melawan dua penguasa suci dengan sangat mudah. Lalu kenapa dia terluka? Aku tidak akan menyembunyikannya dari senior. Setelah pergi, aku berhasil mempelajari teknik pemisahan jiwa. Zhao Feng tidak menyembunyikannya dari penguasa suci bintang setan. Lagi pula, penguasa suci bintang setan sudah menebak bahwa Zhao Feng akan mencoba untuk mempelajari teknik tersebut. Kau berhasil. Penguasa suci bintang setan menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Dia telah banyak menganalisis teknik tersebut tetapi masih belum percaya diri untuk bisa berhasil mempelajarinya. Tubuh asli dari seorang penguasa suci akan terluka ketika duplikatnya dibuat. Jadi, hal itu sangat logis jika kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng akan menjadi lebih lemah setelah membuat duplikatnya. Jika Zhao Feng gagal, luka-luka yang dideritanya akan jauh lebih buruk lagi. Ini adalah alasan penguasa suci bintang setan begitu yakin bahwa Zhao Feng telah berhasil mempelajarinya. Ya, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia juga senang karena berhasil mempelajari dan melatih level pertama dari teknik pemisahan jiwa. Ekspresi penguasa suci bintang setan terlihat sangat bersemangat dan segera mendekati Zhao Feng, biarkan aku melihat duplikatmu. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan dapat mencapai persyaratan dan berhasil mempelajari teknik pemisahan jiwa setelah mendapatkan teknik ilahi pemulihan jiwa hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Apakah itu karena keberuntungan Zhao Feng yang menantang surga atau karena ia sangat berbakat? Duplikatku saat ini ada di tempat lain, Zhao Feng menunjukkan senyum minta maaf. Secara kebetulan, Zhao Feng baru saja mengirim Zhao Wang pergi ke wilayah bagian dalam benua untuk mencari aliran yang melatih ilmu hantu Dao. Ekspresi penguasa suci bintang setan terbata-bata sebelum akhirnya kembali normal.
Penguasa suci menciptakan duplikatnya untuk mengerjakan banyak tugas, jadi masuk akal jika duplikat Zhao Feng berada di tempat lain. Zhao Feng kemudian berbicara tentang beberapa hal mengenai duplikat jiwanya ke penguasa suci bintang setan. Setelah menerima informasinya, penguasa suci bintang setan mungkin dapat membantunya menciptakan level kedua. Apakah itu efektif? Penguasa suci bintang setan sangat terkejut. Setelah ringkasan Zhao Feng, ia memahami kemampuan duplikat jiwa sampai ke tingkatan tertentu. Jika bukan karena peluang keberhasilannya yang terlalu rendah, penguasa suci bintang setan pasti akan mencobanya. Namun dia tidak ingin bertindak gegabah. Saat ini telah terjadi perang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Sebagai tetua agung keluarga Ji, hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri. Berapa banyak kemajuan yang telah dibuat teman kecil Zhao di level kedua teknik pemisahan jiwa? Tanya penguasa suci bintang setan. Teknik ini tidak sederhana dan tidak bisa dilihat dari perspektif biasa. Sangat sulit untuk bisa ditingkatkan. Tidak banyak kemajuan. Kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng hampir jatuh ke level calon penguasa suci setelah mempelajari level pertama. Bahkan jika dia berhasil menciptakan level kedua, Zhao Feng tidak akan bisa mempelajarinya saat ini. Oleh karena itu, Zhao Feng hanya membaca beberapa buku lain untuk memperluas pengetahuan dan dasar kekuatannya untuk mempersiapkan menciptakan level kedua nantinya. Kalau begitu teman kecil Zhao bisa tetap di sini untuk berbicara denganku. Aku juga punya sesuatu untuk dibicarakan kepadamu. Penguasa suci bintang setan lalu mengesampingkan masalah teknik pemisahan jiwa untuk saat ini. Pangeran ke-8 telah memberitahuku bahwa dia memilih untuk berdiri di pihak Pangeran ke-9 dan mendukung Pangeran ke-9. Ujar penguasa suci bintang setan sambil tersenyum. Ini memang juga yang diinginkannya. Dia tidak ingin membuat keluarga Ji meninggalkan Pangeran ke-8 untuk bergabung dengan pihak Pangeran ke-9. Meskipun pertarungan untuk menjadi putra mahkota telah berakhir dan hal yang biasa bagi para kelompok dan aliran untuk memilih kembali siapa yang akan mereka dukung, itu masih akan mempengaruhi reputasi keluarga Ji jika berpindah pihak. Pangeran ke-8, Zhao Feng terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Pangeran ke-8 telah membuat keputusan begitu cepat setelah pertarungan menjadi putra mahkota berakhir. Zhao Feng bisa merasakan bahwa dirinya memainkan peran besar dalam alasan mengapa Pangeran ke-8 membuat keputusan tersebut. Namun, ini juga bagus. Pangeran ke-9 masih lemah dan dengan bantuan Pangeran ke-8, kekuatannya secara keseluruhan akan mendekati tingkatan Pangeran ke-13. Lagi pula keluarga Yu juga mendukung Pangeran ke-8 dan mereka adalah salah satu pasukan utama yang bertarung di garis depan. Itu artinya pasukan yang mendukung Pangeran ke-9 memiliki sesuatu untuk diandalkan ketika mereka pergi ke garis depan dan tidak akan menjadi sasaran pasukan dari kelompok lainnya. Apakah senior penguasa suci bintang setan memiliki informasi mengenai pewaris mata samsara? Zhao Feng mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan nada lembut. Ini juga salah satu alasan utama dia ada di sini yaitu untuk menemukan keberadaan mata samsara. 2 bulan telah berlalu. Jika mereka dapat menemukannya, maka mereka seharusnya sekarang mereka sudah menemukannya. Kami masih belum menemukan lokasinya. Penguasa suci bintang setan mendesah. Ekspresi Zhao Feng pun menjadi sedih. Dia sudah siap untuk informasi seperti itu. Seperti yang diharapkannya, seseorang yang beraksi sendirian memang lebih sulit ditemukan. Lagi pula pemilik mata samsara bukanlah orang biasa. Tapi aku sudah berhasil menemukan lokasi yang kemungkinan menjadi tempat di mana pemilik mata samsara dulu tinggal, lanjut penguasa suci bintang setan. Senior, tolong beritahu aku. Ekspresi Zhao Feng berubah. Aku akan menemanimu. Penguasa suci bintang setan tiba-tiba melesat keluar dari aula dan melewati kabut ungu sementara Zhao Feng mengikuti di belakangnya. Dalam waktu 1 hari, keduanya tiba di sebuah daerah dengan lautan bambu hijau. Tidak ada apapun di sekitarnya selain ruang bambu sederhana, sumur, panggung musikin, papan catur, beberapa kursi bambu, dan beberapa benda lainnya. Kekuatan keinginan yang tersisa di sini memang tidak biasa. Zhao Feng langsung bisa mengetahui apa yang berbeda tentang tempat ini ketika dia tiba. Meskipun hanya ada beberapa benda biasa di sekitarnya, semua benda tersebut mengeluarkan aura yang tak terlukiskan. Orang yang dulu tinggal di sini seharusnya pergi belum lama ini, ujar penguasa suci bintang setan. Jika mereka datang ke sini beberapa waktu sebelumnya, mereka mungkin akan menemukan sesuatu. Zhao Feng turun dari langit dan berjalan ke dalam ruangan bambu. Tata ruang di dalam ruang bambu tersebut sangat sederhana, bersih dan rapi dan hanya memiliki beberapa barang-barang. Ini sangat rapi, kata penguasa suci bintang setan. Jika pemilik mata samsara ingin menyembunyikan jejaknya,
jelas tidak akan ada yang tertinggal. Jika itu adalah penguasa suci bintang setan yang berada di posisinya, dia akan menghancurkan semuanya di sini. Zhao Feng tidak tahu mengapa, tetapi ketika memasuki ruangan bambu tersebut, dia merasakan aroma yang bersih dan elegan mengelilinginya yang sedikit mempengaruhi emosinya. Zhao Feng lalu menggunakan mata spiritual dewanya untuk memeriksa setiap benda di dalam ruangan tersebut tetapi tidak menemukan apapun. Kelihatannya, pemilik mata samsara adalah orang yang percaya diri dan hati-hati. Dia merapikan tempat ini dengan hati-hati dan tidak meninggalkan jejak. Bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng pun tidak dapat menemukan apapun. Zhao Feng masuk melalui pintu depan dan keluar dari belakang. Qin, Zhao Feng melihat sebuah alat musik qin dengan 7 senar hijau di sampingnya. Gambar seorang wanita yang elegan dengan ekspresi yang sedikit menyalahkannya tiba-tiba muncul di benaknya. Meo meo, kucing kecil melompat keluar dari dunia dimensi ruang kabut. Di cakarnya ada koin perunggu. Koin perunggu itu bukanlah yang biasa digunakan si kucing kecil untuk meramal. Sebaliknya, koin itu adalah koin yang diberikan Liu Qinxin kepada Zhao Feng di lantai terakhir istana irama kuno Fanlun. Pada saat ini, koin perunggu tersebut berkilauan dengan cahaya putih yang samar, seolah-olah akan padam kapan saja. Zhao Feng benar-benar terpana, koin perunggu ini selalu berada di dunia dimensi ruang kabut. Mengapa sekarang koin itu memancarkan cahaya tanpa sebab apapun? Zhao Feng memegang koin di tangannya dan merasakan panggilan di dalamnya. Qin ini. Zhao Feng mendekati alat musik qin hijau dan dengan ringan menyentuhnya. Sayangnya dia tidak tahu cara memainkannya, jadi dia hanya bisa mengeluarkan beberapa suara secara acak. Beberapa koin perunggu tiba-tiba muncul di kaki si kucing kecil dan melemparkannya ke udara dengan beberapa suara gemerincing. Apa artinya semua ini? Zhao Feng menutup matanya. Mengapa koin perunggu bereaksi ketika dia menemukan tempat di mana pemilik mata samsara dulu tinggal? Lebih jauh lagi, ini sepertinya hanya alat musik qin biasa, jadi mengapa koinnya bereaksi? Alat musik qin tersebut kemungkinan adalah alat musik yang digunakan oleh pemilik mata samsara. Mungkinkah koin perunggu memberitahu Zhao Feng bahwa mata samsara dapat membantunya menemukan Liu Qinxin? Atau ada sesuatu yang lain? Zhao Feng mencengkeram koin perunggu dengan erat di tangannya dan berpikir untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat mengerti apapun. Koin perunggu di telapak tangannya tiba-tiba mulai melepaskan cahaya putih dan Zhao Feng bisa merasakan kekuatan takdir yang tak terlukiskan meluas hingga ke tempat tertentu. Zhao Feng mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan memindahkannya. Pada saat-saat tertentu, koin perunggu melepaskan cahaya samar untuk sesaat sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Kekuatan dalam koin perunggu kini telah habis. Arahnya ke utara, Zhao Feng menyimpan koin perunggu tersebut dan melihat ke utara. Penguasa suci bintang setan berdiri di belakang Zhao Feng dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menghela nafas ketika melihat tindakan aneh Zhao Feng, tapi tidak menyelanya. Senior penguasa suci bintang seta, ayo kita pulang. Zhao Feng naik ke udara setelah beberapa saat. Zhao Feng tinggal di tempat yang sama di mana ia tinggal terakhir kali dan akan mengunjungi aula pribadi penguasa suci bintang setan setiap hari. Penguasa suci bintang setan telah sepenuhnya membuka koleksinya untuk Zhao Feng dan Zhao Feng benar-benar tenggelam dalam dunia jiwa dan pengetahuan tentang kekuatan garis keturunan mata dewa. Pada hari tertentu, Zhao Feng datang ke Menara Bintang Ungu lagi. Dia sekarang mendapatkan akses ke Menara Bintang Ungu secara permanen. Biasanya, hanya tetua agung keluarga Ji yang memiliki hak tersebut. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.